Sebagai bek kiri ya, Bek kiri, di betul. kanan ya. Iya. Ronggoli kali ini kuasai bola. Ada Daniel, sikat, sikat lagi. Para pemirsa, Goli bersama akan kirimkan umpan, angkat bola dan Fabio, satu lemparan jauh. Yes, alhamdulillah. Pertandingan Timnas Indonesia lawan Vietnam di semifinal Piala AFF U16 sudah usai. Kalian bisa saksikan informasi highlight dan skor pada video lengkapnya. Mengagumkan. Ajang Piala AFF U16 hanya dijadikan ajang ini oleh Coach Nova. Pesan Erick Thohir ke pemain Timnas Indonesia U16. Kabar baik hari ini. Timnas Indonesia dapat peluang lolos ke Piala Asia U17 setelah laga ini. Saksikan penjelasannya hingga akhir video. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 Vietnam versus Indonesia. Timnas Indonesia U16 telah menjalani laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 melawan Timnas Vietnam U16. Sebelumnya Indonesia takluk 2-5 dari Australia dalam pertandingan semifinal Piala AFF U16 2024. Dalam laga itu, gol Garuda Muda dikemas oleh Zahabi Goli dan Josh Holong. Australia menggelontorkan 5 gol via Amlani Tatu, Quinn Machnichol, dan Anthony Didulica. Pada pertandingan sebelumnya, Vietnam takluk 1-2 dari Thailand. Golden Star Warrior unggul lebih dulu berkat gol dari Dau Hong Pong pada menit ke-52. Dibalas 2 kali oleh Gajah Perang dengan gol Huriphan Pot Hong dan Chaiwat Ngoenma. Dengan hasil itu, Indonesia dan Vietnam telah berhadapan di Stadion Manahan pada sore tadi. Laga menjadi perebutan tempat ketiga. Hasil dan highlight pertandingan Vietnam versus Indonesia bisa kalian saksikan di judul video maupun live stream di tempat lain. Semoga siapapun yang menjadi pemenangannya bisa menjadikan timnas di negara ASEAN bisa maju dan dapat ikut Piala Dunia. ASEAN Cup hanya jadi ajang warming up Timnas Indonesia U16 untuk kualifikasi Piala Asia U17. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa partisipasi Timnas Indonesia U16 dalam ASEAN Cup U16 2024 akan menjadi tolok ukur persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 pada Oktober 2024. Setelah ini kami akan melakukan persiapan lebih lanjut karena bulan Oktober sudah masuk kualifikasi AFC. AFF ini menjadi bahan evaluasi kami, kata Nova Arianto di lapangan GOR UNS, Solo, Selasa 2 Juli 2024. Nova menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup seleksi pemain yang layak masuk skuad Garuda Muda untuk kualifikasi Piala Asia U17. Dari skuad Timnas U16, sekitar 70% pemain diperkirakan akan masuk tim untuk kualifikasi tersebut. Di AFF ini kami evaluasi siapa pemain yang layak dibawa ke kualifikasi AFC. Saya melihat sekitar 70% pemain sudah siap, ujar Nova. Selain pemain Timnas U17, Coach Nova juga akan melihat pemain keturunan Indonesia yang memiliki paspor Indonesia. Namun dia masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai pemain-pemain diaspora tersebut. Saya menunggu informasi dari yang biasa berhubungan dengan pemain diaspora. Semua pemain diaspora yang punya paspor Indonesia akan kita lihat dulu apakah layak bergabung di timnas, jelasnya. Untuk memperkuat timnas Indonesia U16, pihaknya juga akan melihat hasil seleksi pemain Asprof dan pemain yang berlaga di Liga Top Skor yang akan berlangsung bulan ini. Termasuk ada beberapa pemain seleksi Asprof yang belum kita pantau, serta Liga Top Skor nasional yang baru berjalan bulan ini.
Kami akan melihat dan memanggil mereka yang layak, kata Nova. Timnas Indonesia U16 lolos ke Piala Asia U17. TIMN AS Indonesia U16 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025. Meskipun mengalami kekalahan 3-5 dari Timnas Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024 pada Senin, 1 Juli 2024. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia U16, yang dikenal sebagai Garuda Asia, hanya akan bermain melawan Timnas Vietnam U16 untuk memperebutkan posisi ketiga pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa meski kalah, Mochammad Mirza Firjatullah dan rekan-rekannya mendapatkan pengalaman berharga dari turnamen ini. Pengalaman tersebut akan dimanfaatkan untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Semangat juang pemain kami sangat luar biasa. Ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk berkembang lebih baik ke depannya, kata Nova Arianto, seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Di kualifikasi Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U16 akan bergabung di grup G bersama Australia U16, Kepulauan Mariana Utara U16, dan tuan rumah Kuwait U16. Hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia U17 2025. Peluang Timnas Indonesia U16 untuk lolos ke putaran final yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025 cukup besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menjanjikan pemusatan latihan di luar negeri untuk mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ada siklus unik yang terjadi di Piala AFF U16 dan U19 edisi terakhir pada 2022. Saat itu, juara Piala AFF U16 2022 Timnas Indonesia U16 dan juara Piala AFF U19 2022 Timnas Malaysia U19 gagal lolos ke Piala Asia U17 dan Piala Asia U20 2023. Namun, tim-tim yang finish di bawahnya, seperti Australia U16, Malaysia U16, Vietnam U16, dan Thailand U16, justru berhasil lolos ke Piala Asia U17 2023 di level U19. Timnas Indonesia U19 yang gagal di fase grup Piala AFF U19 2022 berhasil lolos ke Piala Asia U20 2023. Begitu juga dengan Thailand dan Vietnam yang finish di posisi 3 dan 4 Piala AFF U19 2022. Kesimpulannya, meskipun gagal menjadi juara Piala AFF U16 2024, Timnas Indonesia U16 masih memiliki kesempatan untuk mengikuti turnamen yang lebih besar, yaitu Piala Asia U17 2025 dan bahkan Piala Dunia U17 2025. Masa depan Timnas Indonesia usai Piala AFF U16. Nova Arianto memberikan pandangannya mengenai masa depan para pemain Timnas Indonesia U16 setelah berakhirnya Piala AFF U16. Hal ini disampaikannya pada Selasa 2 Juli 2024. Prestasi Timnas Indonesia U16 dalam Piala AFF U16 kali ini cukup membanggakan. Mereka berhasil mencapai babak semifinal dengan penampilan yang mengesankan. Di fase grup, anak-anak asuh Nova Arianto tampil tanpa terkalahkan, namun rekor ini terhenti saat menghadapi Australia. Dalam sesi latihan di lapangan Universitas Negeri Solo, Nova Arianto memberikan tanggapan bijak terkait masa depan para pemain. Menurutnya, para pemain U16 ini adalah masa depan tim senior, bukan sekadar mengejar trofi di level U16 saat ini. Selama turnamen ini berlangsung, kondisi fisik dan mental pemain sangat luar biasa, kata Nova.
Tim ini dipersiapkan untuk masa depan timnas, bukan hanya untuk Piala AFF atau kualifikasi. Daya juang dan mental mereka menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka ke level senior. Nova juga menekankan bahwa masalah skill dan kemampuan individu masih bisa dibentuk, namun mental yang bagus, daya juang tinggi, dan kerja keras adalah kunci utama. Kalau pemain punya mental yang bagus, daya juang tinggi, dan kerja keras, mereka bisa saya panggil sampai ke tim senior, tambahnya. Selain itu, Nova memuji kecerdasan para pemain dalam memahami taktik. Dia berharap pemahaman taktik ini bisa membawa Matthew Baker dan rekan-rekannya hingga ke level senior. Pemahaman taktik berjalan lancar. Saya bersyukur pemain ini sangat pintar dalam menjalankan taktik yang saya inginkan, tuturnya. Pesan Erick Thohir ke pemain timnas Indonesia U16. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta para pemain timnas Indonesia U16 untuk tidak bersedih karena gagal lolos ke final Piala AFF U16 2024 atau ASEAN U16 Boys Championship 2024. Menurutnya, skuad Garuda Muda telah bermain sangat baik dan menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Meskipun tidak berhasil melaju ke final, Erick Thohir tetap mengapresiasi para pemain timnas Indonesia U16. Timnas Garuda Muda kita bermain baik. Bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, tapi tetap bisa mencetak 2 gol menunjukkan semangat juang mereka yang luar biasa. Saya bilang kepada mereka untuk tidak tertunduk dan jangan menangis karena tidak ke final. Karena mereka bermain sangat baik, kata Erick Thohir. Seperti dilansir laman resmi PSSI pada Selasa, 2 Juli. Masih ada kesempatan untuk meraih peringkat ketiga. Jadi jangan kendor. Saya melihat mereka sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Ada 3 hingga 4 pemain dari U16 ini yang bisa menjadi pelapis di U19 atau U21. Jadi perjalanan mereka untuk berprestasi masih panjang, tambah Erick.